Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, kelompok 9 ya ini yang presentasi ya. 8, Bu. 8 sama 9. Oh, sorry. Ini 8 dan 9 karena kemarin belum jadi 2 kali presentasi ya. Oke. Jadi gini nanti teknisnya kelompok 8 presentasi dulu, kemudian selesai kelompok 8 langsung disambung presentasi yang kelompok 9. Habis itu setelah 2 kelompok presentasi, saya akan kasih review di akhir sesi. Kemudian setelah review, kita lanjut sesi diskusi ke e-learning gitu ya. Kelompok 8 sudah hadir semua sama kelompok 9-nya? Sudah, 8 sudah. Oke, kalau 8 sudah bisa langsung di-share PPT-nya, terus bisa langsung dimulai presentasinya gitu ya. Iya, Bu. Mohon maaf. Ya? Rabu kemarin saya lupa absen. Bagaimana, Bu? Oh, ya udah nanti ini aja. Saya bukain deh. Tapi nanti selesai kelas aja ya. Iya, Bu. Saya di Japri ya, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Saya sendiri Muhammad Fajar Rizky Widya-Utomo, NIM 1905520140, dan teman saya Diki Putihawati, NIM 1905520157, dan yang terakhir Nurhana, NIM 1905520158. Pengertian laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Manfaat informasi realisasi anggaran: menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Berikutnya, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Struktur realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan jika dianggap perlu informasi berikut. Yang pertama, nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Kedua, cakupan entitas pelaporan. Ketiga, periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. Periode laporan. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari 1 tahun. Entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Isi laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LRA. 2, belanja. 3, transfer. 4, surplus atau defisit LRA. Yang kelima, penerimaan pembiayaan. Yang keenam, pengeluaran pembiayaan. Yang ketujuh, pembiayaan neto. Dan yang kedelapan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Akuntansi pendapatan LRA. Pendapatan LRA diakui saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana, perimbangan dari pemerintah pusat, dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besar, pengurang terhadap pendapatan LRA bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan yang dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu. Karena kan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya sistemik atau normal dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara atau lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, sekretariat daerah pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, dinas pemerintah tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan lembaga teknis daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Akuntansi belanja. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah, pusat, atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai basis akuntansi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah dalam exposure draft standar akuntansi pemerintah per 4 Februari 2004 adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan untuk pengakuan aktif kewajiban dan ekuitas dalam LRA menggunakan neraca.
Jenis-jenis basis akuntansi. Basis ini dapat mengukur kinerja. Yang pertama, akuntansi berbasis kas. Basis ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam satu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk laporan penerimaan dan pembayaran atau statement of receipt and payment atau laporan arus kas atau cash flow statement. Yang kedua, akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non-publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Laporan arus kas. Pengertian laporan keuangan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas atau cash flow statement meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan brief. Next. Kegunaan laporan arus kas. Memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban, untuk menilai penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan untuk menilai transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Klasifikasi arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas operasi. Kedua, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, aktivitas ini penghasil utama pendapatan entitas. Aktivitas investasi itu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. PSAK memberikan fleksibilitas dalam pengklasifikasian item tertentu terkait bunga, dividen, dan pajak. Cara menyusun laporan arus kas. Laporan yang disusun atau dibuat setelah pembukaan neraca. Laporan ini disusun berdasarkan pada 2 sumber data, yaitu data laporan laba rugi periode berjalan atau current book, dan neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Cara menyusun laporan arus kas, metode yang dapat digunakan, metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Kemudian metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung, informasi yang lebih berguna. Keunggulan metode langsung, menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk membayar hutang, untuk membiayai kembali kegiatan operasi, dan untuk membayar dividen ke pemegang saham. Keunggulan metode tidak langsung berfokus pada
perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Secara umum, ada 5 langkah yang dapat digunakan sebagai cara menyusun laporan keuangan arus kas. Yang pertama, hitung kenaikan atau penurunan yang terjadi pada kas. Yang kedua, hitung dan laporkan kas neto yang digunakan pada aktivitas operasi dengan menggunakan cara langsung atau direct method atau tidak langsung indirect method. Yang ketiga, hitung dan laporkan kas neto yang digunakan pada aktivitas investasi. Keempat, hitung dan laporkan kas neto yang digunakan oleh aktivitas pendanaan. Yang terakhir, hitung arus kas dan jumlahkan kas neto dari gabungan kas neto yang digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan saldo awal kas sebagai pembuktian kesamaan dengan saldo kas akhir. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung disambung ke kelompok berikutnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi akuntansi persediaan dan investasi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Garinda Aulia dengan NIM 1905520114. Dan saya Jen Amara Cantika Setiawan dengan NIM 1905520128. Dan saya Dinita Safnitasari dengan NIM 1905520120. Ruang lingkup akuntansi persediaan. PSAP nomor 5 tentang persediaan diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan yang disusun dan disajikan dengan basic cash toward accrual, di mana menggunakan basic cash untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis accrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah, serta tidak termaksud perusahaan negara atau daerah. Definisi akuntansi pemerintah. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bentuk persediaan yang pertama adalah persediaan bahan mentah atau raw material. Yang kedua, persediaan komponen atau bahan rakitan atau purchase atau komponen. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau supplies. Yang keempat, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau work in process. Dan yang kelima, persediaan barang jadi atau finished good. Selanjutnya ada klasifikasi persediaan. PSAP nomor 5 menyatakan bahwa suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila 1. Barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. 2. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Pengakuan persediaan. Persediaan diaku pada saat A. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang B. Diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasanya berpindah. Pengukuran persediaan. Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat digunakan. Dalam PSAP 5, dalam paragraf 18 dikatakan bahwa persediaan disajikan sebesar A. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang B. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. C. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Selanjutnya ada perhitungan biaya persediaan. Biaya persediaan berdasarkan PSAP nomor 5 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai, atau present location and condition. Sedangkan biaya konversi persediaan ialah biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan biaya overhead variabel yang dialokasi sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi. Pengungkapan persediaan. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir. Jika persediaan diperoleh dengan pembelian sebesar biaya standar yang dikeluarkan, jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika dengan cara lain seperti donasi atau rampasan. Persediaan disajikan di dalam neraca dengan akun lawan cadangan persediaan yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Sistem pencatatan persediaan. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau periodik. Yang pertama ada metode perpetual. Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai, dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Yang kedua, metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Contohnya adalah persediaan ATK, kriteria SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Penyajian persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar dengan contoh di kanan sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam neraca pemerintah daerah. Yang pertama, keterangan aset, yaitu aset lancar yang meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan dengan jumlah sekian, investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang restribusi, penyisian piutang, belanja dibayar di muka dengan jumlah sekian. Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah,
bagian lancar pinjaman kepada pemerintahan pusat, bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi dengan jumlah sekian. Lalu piutang lainnya dengan jumlah sekian, persediaan dengan jumlah sekian, lalu jumlah aset lancar dengan jumlah sekian. Contoh jurnal pencatatan transaksi pembelian persediaan SKPD BUD, belanja barang persediaan melalui mekanisme UP atau uang persediaan. SKPD dengan jurnal uang di muka dari kas daerah di sebelah kiri bagian debit dengan jumlah sekian, dan kas di daerah pengeluaran di sebelah kanan dengan kredit dengan jumlah sekian. Lalu BUD tidak terdapat jurnal. Selanjutnya adalah penerbitan SP2D GU. SKPD, belanja barang dengan jumlah sekian pada debit, piutang dari BUD dengan jumlah kesekian di bagian kredit. Selanjutnya ada BUD, belanja barang dengan jumlah sekian di bagian debit, kas di kas daerah dengan jumlah sekian di bagian kredit. Belanja barang persediaan melalui mekanisme LS atau langsung. Yang pertama adalah pencatatan transaksi belanja barang persediaan. Ada SKPD dengan jurnal belanja barang di bagian debit dengan jumlah sekian, piutang dari BUD dalam kredit dengan jumlah sekian. Selanjutnya BUD, belanja barang dengan jumlah sekian di bagian debit, dan kas di kas daerah dengan jumlah sekian di bagian kredit. Yang kedua adalah hasil opnam fisik terhadap persediaan akan dijual sebagai berikut. Persediaan dalam jumlah sekian di bagian debit dan cadangan persediaan di jumlah sekian dalam kredit. Ruang lingkup akuntansi investasi. Pernyataan standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran, dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan. Lalu definisi investasi yaitu, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga ada peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi investasi. Investasi pemerintah dibagi atas dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar. Lalu investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengukuran investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi, investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan serta kas yang diserahkan atau nilai wajar serta aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Pengukuran investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya pemerolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi non-permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain: yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasannya dan alasan penerapannya. Dan yang terakhir adalah perubahan pos investasi. Baik, selanjutnya pengakuan investasi. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Bentuk investasi, beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lainnya yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Ini adalah penyajian investasi jangka pendek. Ilustrasi penyajian laporan pada laporan realisasi anggaran. Misalnya pada pemerintah ABC, laporan realisasi anggaran periode Desember 2020, terdapat pendapatan negara dan hibah, belanja negara, surplus atau defisit, pembiayaan neto, silpa atau sikpa, dan di kredit ada penyesuaian silpa atau sikpa. Selanjutnya ada silpa atau sikpa setelah penyesuaian. Ilustrasi penyajian investasi pada neraca. Contoh juga pada pemerintah ABC, ini adalah neraca per 31 Desember 2020. Ada aset lancar yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya ada investasi dalam deposito, dan di kredit ada investasi dalam SUM, investasi dalam SBI, investasi BLU, investasi jangka pendek lainnya, dan jumlah investasi jangka pendek. Lanjutan, dalam investasi jangka panjang non-permanen, investasi dalam obligasi, penyertaan modal pemerintah dalam proyek pembangunan, dana bergulir atau dana bergulir yang dilakukan tertagih atau terrealisasi, investasi jangka panjang non-permanen lainnya. Selanjutnya, investasi jangka panjang non-permanen lainnya yang diragukan tertagih terrealisasi. Jumlah investasi jangka panjang non-permanen, investasi jangka panjang permanen, investasi permanen PMN, investasi permanen BLU, investasi permanen lainnya, dan jumlah investasi jangka panjang permanen di bagian kredit. Aset lainnya yaitu sekolahnya belum digulirkan atau diinvestasikan. Penyajian pada laporan akuntansi keuangan apabila pada tanggal pelaporan masih terdapat investasi jangka pendek. Misalnya pemerintah ABC laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Dengan keterangan aktiva operasi, aktiva investasi, aktiva pendanaan, aktiva transitoris, lalu dikredit total kenaikan penurunan kas, dan total kenaikan penurunan kas setelah penyesuaian, lalu saldo awal kas di PUN. Selanjutnya, saldo awal kas di PUN setelah koreksi, saldo akhir kas di PUN,
investasi jangka pendek, saldo akhir kas di PUN selain yang telah diinvestasikan, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran, saldo akhir kas di bendahara penerimaan, dan saldo akhir kas. Contoh jurnal. Jurnal standar penambahan aset investasi jangka pendek atau PPKD. Pengeluaran kas daerah untuk penambahan aset investasi jangka pendek PPKD dengan bukti nota debit, SKPD tidak ada jurnal, PPKD investasi jangka pendek di debit, dan kas di kas daerah di kredit. Jurnal standar pengurangan aset investasi jangka pendek PPKD. Penerimaan kas daerah untuk pengurangan aset investasi jangka pendek PPKD dengan bukti dan nota kredit, SKPD tidak ada jurnal, PPKD, kas di kas daerah di debit, dan investasi jangka pendek di kredit. Jurnal standar penambahan aset investasi jangka panjang PPKD. Pengeluaran kas daerah untuk penambahan aset investasi jangka panjang PPKD dengan bukti SP2D dan nota debit, SKPD tidak ada jurnal, PPKD, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah di debit, dan kas di kas daerah di kredit. Contoh jurnal berikutnya adalah dengan bukti memorial ditambah nota debit dilakukan jurnal kolorari untuk mengakui penambahan aset investasi jangka pendek PPKD sebagai berikut. SKPD tidak ada jurnal, PPKD investasi jangka panjang berada di debit, dan ekuitas dana lancar cadangan investasi jangka panjang berada di posisi kredit. Contoh jurnal standar pengurangan aset investasi jangka panjang PPKD. SKPD penerimaan kas daerah untuk pengurangan aset investasi jangka panjang PKD dengan bukti nota kredit tidak ada jurnal. Sedangkan untuk PPKD, kas di kas daerah berada di dan penerimaan pembiayaan penyertaan modal daerah di kredit. Contoh jurnal dengan bukti memorial ditambah nota kredit dilakukan jurnal kolorari untuk mengakui pengurangan aset investasi jangka panjang PPKD. Untuk SKPD tidak ada jurnal, dan untuk PPKD, ekuitas dana lancar cadangan investasi jangka panjang berada di debit, dan investasi jangka panjang berada di kredit. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai akuntansi persediaan dan akuntansi investasi. Bila ada salah penuturan, tindakan, atau penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 8 dan 9. Kembali lagi ya. Akhirnya saya bisa tersambung. Oke, mungkin saya mau review sedikit saja karena kita sudah jam 11.16. Berarti kita sudah 45 menit ya. Yang pertama untuk kelompok 8 itu membahas tentang laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Yang mana untuk realisasi anggaran ada 4 poin ya yang harus diperhatikan, yaitu tentang pendapatan, belanja, kemudian ada transfer, dan satu lagi apa Mbak? Mana saya yang lupa. Oke, kemudian kalau untuk ya itu. Nah, kemudian untuk realisasi anggaran, dia itu masih menggunakan sistem akuntansi cash toward accrual ya, atau cash menuju accrual. Jadi memang karena realisasi anggaran itu harus diakui sesuai waktu terjadinya pengeluaran maupun penggunaan anggaran ya. Jadi kalau misalnya tidak berhubungan dengan anggaran, maka transaksi itu tidak perlu dicatat gitu ya. Lalu berikutnya untuk realisasi anggaran, dia nanti sistem pelaporannya itu display atau tampilannya itu menampilkan kolom anggaran dulu, kemudian realisasinya berapa,
kemudian persentase penyerapan anggarannya berapa, lalu dibandingkan dengan tahun lalu ya. Jadi dalam satu format laporan realisasi anggaran itu nanti publik atau siapapun yang menggunakan laporan realisasi anggaran itu bisa mengetahui berapa penyerapan tingkat anggarannya, kemudian berapa persentase kinerja dari pemerintah dibandingkan juga dengan tahun lalunya gitu ya. Kemudian kalau laporan arus kas, di situ ada 3 aktivitas penting arus kas yang harus ditampilkan, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah aktivitas operasi, kemudian yang kedua aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, untuk kaitannya dengan aktivitas investasi, ini sudah dibahas di kelompok ke-9 ya, yaitu ada di akuntansi persediaan dan akuntansi investasi. Ya, untuk kelompok 9, untuk akuntansi persediaan dan investasi, jadi baik entitas pemerintah maupun entitas bisnis, itu dua-duanya sama-sama ada persediaan dan juga ada investasi ya. Untuk persediaan memang sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini di laporan keuangan bisnis ya, di mana persediaan itu biasanya berupa persediaan bahan baku, kemudian bisa juga persediaan barang dagangan gitu ya. Tapi kalau di persediaan menurut akuntansi pemerintah, menurut entitas pemerintah itu lebih berfokus pada persediaan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi memang misalnya tadi kan ada dijelaskan ada persediaan tentang tanaman, kemudian ada persediaan yang lain-lain gitu ya, yang mana itu tidak ditujukan untuk dikomersialisasi ya, tidak dimonetisasi, tapi untuk kepentingan masyarakat gitu. Lalu bagaimana pengakuannya? Pengakuannya tadi sudah disampaikan di kelompok ya, saya sudah melihat PPT-nya. Pengakuannya itu ada yang diakui pada saat penyerahan atau penerimaan barang persediaan itu ya. Kemudian kalau misalnya ada transfer dari satu departemen ke departemen lain, perubahan barang itu ya, asal diakui di pemerintah, mungkin di entitas pemerintah A, kemudian akhirnya berpindah ke entitas pemerintah B, itu juga harus diakui perpindahannya. Kemudian kalau untuk pengakuan, maka nilai persediaan ada beberapa macam metode. Tadi ya, ada berdasarkan nilai jualnya atau nilai perolehannya, kemudian ada berdasarkan harga pasar ya, itu tergantung dari jenis persediaannya. Kemudian kalau investasi, ya jadi tujuan orang berinvestasi pada umumnya adalah untuk memanfaatkan dana atau kas menganggur, idle cash ya. Jadi daripada dana itu menganggur, nggak menghasilkan apa-apa, karena memang pemerintah itu harus bekerja sesuai dengan anggaran ya, harus sesuai dengan susunan atau kerangka kerja yang sudah dibuat, nggak boleh menyimpang dari itu. Maka untuk memanfaatkan dana-dana menganggur, maka itu digunakan untuk investasi. Untuk investasi sendiri ada 2 jenis ya, baik ini di entitas pemerintah maupun entitas bisnis itu sama saja, ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Untuk investasi jangka pendek, maka pemerintah mengklasifikasikan ya untuk investasi yang masa atau waktunya itu kurang dari 12 bulan, dan ketika masa itu berakhir maka bisa segera dicairkan ya, bisa segera diliquidkan gitu. Sementara kalau yang investasi jangka panjang itu terbagi lagi menjadi 2 ya, ada yang namanya investasi permanen dan non permanen. Untuk permanen maupun non permanen itu bergantung pada keinginan pemerintah, apakah ingin memegang investasi itu dalam jangka panjang atau tidak. Kalau yang permanen memang pemerintah punya tujuan atau punya keinginan gitu ya untuk menjadi bagian dari mungkin atas investasi yang dimilikinya. Tapi kalau yang non permanen, maka setelah berakhir masa manfaat atau umur dari investasi itu, maka atas investasi tersebut bisa segera diliquidkan. Itu yang non permanen. Tapi kalau yang permanen memang diharapkan sampai jangka panjang dan memang untuk seterusnya gitu ya, bagi pemerintah hanya mendapatkan manfaatnya saja, tapi tanpa menginginkan untuk mencairkan investasi itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk materi kita pada hari ini ya. Bisa segera pindah ke e-learning. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi yang kemarin belum sempat belum sempat bisa absen,
tulis di WA aja ya, nanti bisa saya input manual. Tulis di WA nama dan NIM, tolong dibikin listnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Langsung live semua ya. Saya nggak bisa matiin recordnya dari sini soalnya.